Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, senang melihat Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini, pada malam ini. Apakah suara saya cukup jelas? Iya. Oke, monitornya agak kurang sedikit ya. Kurang kedengaran di sini. Baik, Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Kenapa? Oh, cek 1 2. Cek, bisa dengar? Oke, kita baca Matius pasal 7 ayat 24. Judul di Alkitab, dua macam dasar. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa kita sudah melewati hari-hari tahun 2023 ini. Kurang lebih 366 ya, atau 65 tahun ini ya. Nah, tentu kita berharap sebagaimana kita sudah berhasil melewati tahun 2023 ini, maka kita pun akan melewati tahun 2024 nanti dengan baik. Tema pada sore hari ini yang ingin saya bagikan sebagai renungan bagi kita, yaitu membangun manusia rohani yang kokoh. Saudara, Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu rahasia kehidupan yang luar biasa. Yaitu bagaimana jika kita hendak memiliki kehidupan yang kuat dan kokoh. Sebagaimana digambarkan di dalam perumpamaan tadi, ada dua orang yang membangun rumah. Yang satu membangun rumah di atas fondasi batu, yang kedua membangun rumah di atas fondasi pasir. Dan kedua rumah yang dibangun ini sama-sama menghadapi hujan, banjir, dan angin, saudara. Artinya, kedua rumah ini sama-sama menghadapi masalah yang sama. Menghadapi problem yang sama, yang kurang lebih sama. Tetapi yang bisa bertahan adalah rumah yang dibangun di atas dasar batu. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin akan menghadapi masalah dan situasi yang berbeda-beda, tetapi kita mungkin juga akan melihat keadaan dunia ini yang sama. Misalnya, tahun 2023, 2024 tetap ada yang namanya problem di bangsa kita. Ada problem ekonomi, ada masalah politik, ada masalah keuangan. Semua warga Indonesia akan menghadapinya. Atau bahkan yang lebih luas lagi, ada peperangan di seluruh dunia hari-hari ini. Dan dampaknya kepada negara kita juga ada. Artinya setiap kita bisa menghadapi problem yang sama ataupun yang berbeda. Tetapi bukan masalah apa problemmu, bukan apa persoalan yang saudara hadapi. Yang terpenting adalah apakah saudara tetap berdiri teguh, apakah saudara tetap bertahan
ketika problem-problem apapun menghantam kehidupan saudara. Karena ketika bicara masalah dalam hidup kita di bumi ini, selalu ada saudara. Selalu ada. Bahkan seringkali atau kadang-kadang masalah yang muncul tidak kita pernah duga. Kita nggak pernah sangka. Tahu-tahu kita menghadapi masalah itu. Masalahnya, apakah kita tetap teguh ketika menghadapi masalah tersebut? Namun kita dapati Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang kenyataannya lemah. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka mundur secara rohani. Bahkan mengalami kematian rohani. Bahkan mereka juga menyangkal imannya. Padahal mereka mungkin sudah Kristen lama. Tidak sedikit juga orang Kristen yang terus-menerus ada dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang hidup ini. Tidak sedikit juga rumah tangga Kristen yang mengalami kehancuran. Perceraian. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini Bapak Ibu Saudara? Nah, firman Tuhan, Alkitab yang ada pada saudara, tadi dikatakan oleh worship leader kita, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya, Alkitab sebagai firman Tuhan itulah menjadi jawaban, kunci yang memberikan kepada kita prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip yang benar tentang bagaimana kita menghadapi semua masalah dan problem yang ada. Tuhan Yesus menggambarkan bahwa orang yang membangun rumahnya di atas pasir, lalu rumah ini dilanda oleh banjir, hujan, dan angin, rumah ini rusak saudara, roboh. Saudara bisa bayangkan betapa ruginya bukan orang yang sudah membangun rumah ini? Dia sudah menghabiskan uang, menghabiskan waktu, tenaga, tapi kemudian roboh. Berarti dia sia-sia membangun rumah itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan orang ini orang yang bodoh. Bodoh bukan dalam arti IQ-nya jelek. Tapi bodoh karena dia salah membangun rumah bukan di atas dasar yang benar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau berkata kepada kita di malam ini, hendaklah engkau menjadi orang yang bijaksana. Jadilah orang yang bijaksana, jangan menjadi orang yang bodoh. Bukan karena saudara sekolahnya tidak sampai S2 atau S3. Tetapi bicara kebijaksanaan dalam hidup ini berkaitan dengan kehidupan rohanimu. Banyak orang Kristen mengabaikan tentang kehidupan rohani mereka. Mereka menganggap bahwa mereka punya segala-galanya atau mereka menganggap kehidupan rohani itu tidak penting. Tetapi akibatnya apa? Akibatnya kehidupan mereka banyak yang rusak dan roboh. Bertahun-tahun mereka mungkin mencoba berusaha, berbisnis, berumah tangga, tapi banyak yang hancur dan rusak. Kenapa? Karena manusia banyak, terutama orang Kristen saya katakan, yang membangun kehidupannya dengan cara yang bodoh. Dengan cara membangun di atas dasar sesuatu yang rapuh. Pasir itu rapuh, saudara. Memang membangun rumah di atas pasir mungkin secara waktu lebih cepat. Karena membangun rumah di atas batu, fondasi itu harus digali dulu, saudara. Kalau saudara perhatikan bagaimana orang membangun rumah, kadang-kadang membangun fondasi itu butuh waktu yang cukup lama. Enggak bisa satu malam membangun fondasi, saudara. Saudara lihat, membangun gedung-gedung yang tinggi.
Kadang kita lewat lokasi itu, lama bener ya. Seperti nggak kelihatan karena tertutup oleh seng misalnya ya. Lama bisa berbulan-bulan saudara. Kenapa berbulan-bulan membangun fondasi? Karena dia akan membangun sebuah rumah, gedung yang tinggi. Jadi membutuhkan fondasi yang kuat. Tapi begitu fondasinya sudah selesai saudara, itu bangunannya cepat langsung berdiri ke atas. Waktu membangunnya kelihatan langsung cet. Cepet banget ini bangunan. Iya, karena fondasinya sudah beres. Nah, bicara tentang membangun hidup rohani saudara, kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita harus membangun manusia rohani. Kita ini punya manusia jasmani, yaitu fisik. Saudara punya kondisi fisik, sehat, kuat, bertenaga. Ya, siapa tadi naik ke lantai 3 nggak ngos-ngosan? Kalau saudara ngos-ngosan berarti jantung saudara belum kurang sehat itu. Saudara perlu lebih olahraga secara fisik ya. Tapi kalau saudara lantai 3 enteng, nah berarti lumayan saudara punya jantung bagus. Tapi kalau baru lantai 2, wah ini berarti ini ada sesuatu di sini nih. Ya, jadi makanya kalau saudara di pemeriksaan kesehatan, medical check up, salah satunya kan saudara harus lari di treadmill kan? Nah, di situ dilihat, wah ini jantungnya bermasalah atau enggak nih. Makanya ada untungnya juga kita gereja di lantai 3, paling tidak sekali seminggu saudara cek jantung. Nah, membangun manusia rohani yang kokoh, menghadapi tantangan zaman ini, maka ini sesuatu yang serius harus kita kerjakan Bapak Ibu. Saya berdoa dalam beberapa hari ini, Tuhan apa yang kau inginkan kami di tahun 2024? Menghadapi zaman yang berubah dengan cepat ini. Menghadapi tantangan dan situasi yang ada. Saudara tahu bahwa kita akan menghadapi era di mana katanya era digitalisasi. Peranan daripada artificial intelligence, kecerdasan buatan akan makin menguasai dunia ini. Akibatnya apa saudara? Dikhawatirkan dunia ini akan dikuasai oleh komputer. Manusia bisa-bisa dikendalikan oleh komputer hidupnya. Makanya beberapa pakar pun mengkhawatirkan. Saya beberapa waktu lalu membaca artikel, Eropa itu membuat batasan-batasan bagaimana pengembangan artificial intelligence ini bisa dilakukan. Karena kalau enggak kebablasan saudara, manusia betul-betul akan menjadi budaknya komputer nantinya. Nah, menghadapi tantangan zaman ini Bapak Ibu Saudara, berbagai macam situasi yang akan kita hadapi. Anak-anak muda akan menghadapi tantangan apa saja di tahun 2024. Mungkin akan menghadapi tantangan lapangan pekerjaan. Ya. Apakah akan ada lapangan pekerjaan yang bisa saudara masuki? Kalau saudara lulus daripada SMA atau S1, apakah sesuai dengan kemampuan saudara? Para orang tua akan menghadapi tantangan bagaimana membesarkan anak-anak mereka. Karena sangat berbeda cara orang tua kita dulu membesarkan anak-anak dengan sekarang, saudara. Lihatlah anak-anak zaman sekarang, mereka sudah jauh lebih mandiri, katanya jauh lebih cepat membuat keputusan. Tetapi banyak juga anak-anak muda yang jauh lebih rapuh menghadapi masalah. Artinya, dunia ini sedang berubah. Nah, bagaimana menghadapi situasi ini Bapak Ibu?
Maka Tuhan mengatakan kepada saya lewat satu pengertian, bahwa jemaat harus dibangun manusia rohaninya agar menjadi manusia rohani yang dewasa. Menjadi manusia rohani yang tangguh, yang tidak akan mudah roboh ketika ada banjir, hujan, dan angin badai sekalipun. Nah, ada 3 tahapan yang kita perlu pahami. Bagaimana kita membangun manusia rohani. Yang pertama, setiap orang harus dilahirkan kembali di dalam Kristus. Mungkin ini sesuatu yang saudara sudah sering dengar. Tetapi kalau saudara ingin menjadi seorang yang kuat, seorang yang mampu menghadapi tantangan apapun, saudara yang selalu mempunyai keyakinan tentang situasi apapun di hadapan saudara, maka awalilah kehidupanmu dengan menjadi manusia baru, dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Kenapa kita perlu dilahirkan kembali? Sebab dengan kita dilahirkan kembali, kita menjadi manusia baru, maka itu artinya pintu surga terbuka bagi saudara. Dengan saudara dilahirkan kembali, maka saudara bisa mengakses surga dengan mudah. Dan segala kerajaan yang ada di dalam surga, kekuatan yang ada dalam surga, segala aset-aset yang ada dalam kerajaan surga, kekayaan, kemuliaan, kuasa yang ada di dalam kerajaan surga, saudara bisa akses, saudara bisa download. Saudara, kita membutuhkan kuasa daripada kerajaan sorga. Karena kerajaan dunia ini dapat menghancurkan hidup manusia. Menghadapi kerajaan dunia ini, kita perlu kuasa dari kerajaan sorga. Itulah sebabnya saudara perlu dilahirkan kembali. Orang yang tidak dilahirkan kembali, Alkitab katakan, mereka adalah seperti orang yang memiliki pengertian yang gelap. Makanya banyak orang walaupun Kristen, kalau dia belum dilahirkan kembali, dia bingung dengan hidupnya. Hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Dia nggak tahu tentang masa depan. Yang penting kerja, cari duit. Tapi dia tidak punya pemahaman tentang bagaimana mendapatkan rahasia-rahasia yang membuat hidup saudara jauh lebih mudah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang agar semua orang dilahirkan kembali dan dia mendapatkan akses kepada Bapa. Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Saudara ingin berkat, saudara ingin mendapat kesehatan, kesembuhan, saudara ingin mendapatkan damai sejahtera, diawali dulu dengan engkau dilahirkan kembali. Artinya saudara harus mengalami Kristus dalam hidupmu. Enggak cukup saudara jadi orang Kristen. Ya, enggak cukup saudara lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Tapi saudara harus betul-betul mengalami kelahiran baru. Ketika seseorang dilahirkan kembali, Tuhan membuka pikirannya. Tuhan akan membuat hatinya menjadi lembut. Tuhan akan memberikan pemahaman-pemahaman yang sebelumnya dia nggak pernah mengerti tentang hidupnya, tentang masa depannya, tentang apapun yang akan dihadapinya, saudara. Saudara, kalau orang sudah dilahirkan kembali, dia akan selalu memiliki satu sikap positif, optimis. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Pastikan saudara sudah dilahirkan kembali. Dan berbahagialah saudara kalau saudara sudah dilahirkan kembali. Karena saudara dikatakan mewarisi kerajaan sorga. Amin. Yang kedua, kita tidak hanya cukup dilahirkan kembali, tetapi kita harus membangun fondasi iman kita kepada Kristus.
Coba kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan. Sesuai dengan kasih karunia Elohim yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, setelah saudara dilahirkan kembali dengan menerima Kristus dalam hidupmu, maka pembangunan rumah rohani, pembangunan manusia rohani pun dimulai. Dan itu dimulai dengan membuat fondasi iman yang benar tentang Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa dimaksud dengan membangun fondasi? Membangun fondasi artinya saudara harus memiliki pemahaman yang benar tentang Kristus. Saudara harus memahami ajaran-ajaran yang dasar tentang siapakah itu Yesus. Sehingga saudara tidak akan mudah diombang-ambingkan atau saudara tidak akan melenceng dari apa yang Tuhan inginkan. Banyak orang dilahirkan kembali tapi tidak memiliki fondasi yang benar dan kokoh di dalam iman kepada Kristus. Sama seperti halnya saudara, kalau saudara baru melahirkan seorang anak, baby, maka bayi yang baru lahir ini dia harus dirawat, dipelihara, dijaga, diberi makan yang sehat dan bergizi. Tahukah saudara bahwa usia 5 tahun pertama dalam seorang anak, bahkan sejak dari masa kandungan, itu akan mempengaruhi kemampuan si anak ketika dia menjadi remaja dan dewasa. Mohon maaf nih ya, kalau anak kita kurang gizi di usia 5 tahun ke bawah, secara kemampuan otaknya juga kurang, saudara. Makanya seorang ibu dan seorang ayah harus betul-betul memperhatikan gizi anak di usia 5 tahun ke bawah. Karena itu adalah periode yang paling menentukan bagi si anak, apakah dia akan bertumbuh secara otak, bertumbuh secara fisik. Karena masa usia 5 tahun itu adalah masa pembentukan sel-sel di dalam otot-otot anak. Kalau dia kurang gizi, kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang mendapatkan perlindungan, anaknya sering sakit, sering jatuh, nggak ada yang peduli, maka besar kemungkinan anak itu bertumbuh dengan tidak maksimal, saudara. Nah, demikian juga di dalam hal kehidupan rohani. Orang Kristen yang baru lahir baru, yang baru saja dilahirkan kembali, dia butuh perawatan, dia butuh asupan makanan rohani, dia butuh orang tua rohani, dia butuh bapak rohani yang memelihara, menjaga, menasehati hidupnya. Dia perlu ajaran-ajaran yang sehat dan benar. Karena kalau tidak, dia akan menjadi orang Kristen yang mudah goyah dan mudah disesatkan, saudara. Saya katakan penyesatan itu sangat gampang bagi orang-orang yang tidak bertumbuh dengan sehat di awal-awal kehidupan rohaninya, saudara. Sama seperti saya katakan tadi, kalau anak bayi nggak dikasih makan yang benar, ASI-nya kurang, ya, orang tuanya nggak kasih makan yang harusnya minum susu yang baik,
kasihnya cuman susu kental manis. Ya. Menurut penelitian susu kental manis itu nggak ada gizinya tuh. Nah, artinya Bapak Ibu memperhatikan kehidupan rohani pada masa-masa seorang yang baru lahir kembali itu sangat penting. Seseorang bisa memiliki banyak guru dalam hidupnya. Tapi mereka membutuhkan paling sedikit satu bapak rohani dalam hidupnya, saudara. Kita baca 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, hei jemaat di Korintus, banyak guru-guru yang khotbah di tempat kamu, yang ngajar kamu ini dan itu. Tapi jangan lupa, akulah yang menjadi bapak bagimu. Saudara-saudara, banyak orang Kristen senang dengan khotbah-khotbah yang menarik, yang menyenangkan dan sebagainya. Enggak salah. Tetapi kehidupan rohani kita dibangun atas dasar sebuah hubungan. Bukan cuman khotbah-khotbah Bapak Ibu Saudara. Hubungan yang penting di dalam kehidupan gereja Tuhan, di dalam hidup seorang pengikut Kristus. Mereka harus mempunyai hubungan dengan seorang bapa rohani. Itu menjadi fondasi yang penting agar dia bertumbuh dengan sehat. Agar anak rohani ini kelak akan menjadi orang yang dewasa dan mampu menghadapi tantangan zaman. Sama seperti saudara punya anak. Kalau saudara ada anak yang tanpa orang tua, kira-kira bagaimana? Ada nggak bedanya anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang orang tuanya utuh, yang mengasihi anak ini dengan anak yang lahir dan dibesarkan di panti asuhan? Beda, saudara. Fisik boleh sama-sama sehat, tapi mental beda. Nah, ini juga yang terjadi dalam kehidupan rohani kita. Makanya saya katakan seringkali banyak orang Kristen itu yatim piatu. Kenapa dia yatim piatu? Karena dia nggak punya orang tua rohani. Makanya ketika menghadapi masalah dia bingung, nggak tahu mau ngapain. Ya udah aku berdoa aja sama Tuhan. Saudara, berdoa penting, tetapi saudara perlu orang yang ditetapkan Tuhan dalam hidup saudara, di mana saudara punya hubungan anak dengan Bapa. Sebab hubungan Bapa dengan anak secara rohani itu adalah saling mengasihi. Seorang Bapa akan memberikan koreksi, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Seorang Bapa rohani punya tanggung jawab untuk membangun fondasi iman. Fondasi ajaran yang sehat, yang benar. Sehingga dia mampu menghadapi tantangan. Untuk itu Bapak Ibu, tentu sebagai seorang anak yang dilahirkan di dalam Tuhan, kita juga perlu banyak membaca Alkitab. Ya. Saya tidak pernah bosan-bosan mengatakan baca Alkitab, saudara. Jangan cuma dengerin khotbah TikTok. Ya. Memang kita diberkati dengan khotbah TikTok yang 1 menit, quotes-quotes yang kita, wah bagus nih. Tapi saya tetap mengatakan, makanlah yang lengkap dengan membaca Alkitab. Kalau quotes-quotes yang didengar di khotbah TikTok yang cuma 1 menit, 2 menit, itu cemilan, saudara. Saudara nggak pernah sehat makan cemilan, betul? Berapa banyak pun saudara makan cemilan, enak di mulut, tapi tidak pernah membuat saudara sehat. Yang sehat adalah baca Alkitab, saudara. Renungkan Alkitabmu.
sungguh-sungguh, saudara akan menjadi manusia rohani yang kuat. Amin. Yang terakhir, jadi yang pertama, bagaimana kita membangun manusia rohani yang kuat dan kokoh? Yang pertama adalah kita harus mengalami kelahiran kembali. Yang kedua, bangun fondasi di dalam Kristus. Ya, fondasi iman kepada Kristus, jangan kepada yang lain. Untuk itu saudara perlu punya hubungan dengan Bapa rohani. Jangan jadi orang Kristen yang yatim piatu. Ya. Atau orang Kristen yang hanya punya om dan tante. Tapi jadilah orang Kristen, saudara punya Bapa rohani. Yang ketiga, bagaimana kita membangun manusia rohani? Yaitu kita bertumbuh dewasa dan berbuah. Tujuan akhir dari membangun manusia rohani adalah kita akan bertumbuh dewasa ke arah Kristus dan menghasilkan buah. Kita baca dalam Efesus 4 ayat 11-13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Elohim, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja Tuhan, ya, gereja Tuhan bicara secara universal di seluruh dunia. Tuhan memberikan kepada gereja 5 pelayanan kepemimpinan. Yang pertama namanya rasul, yang kedua nabi, yang ketiga pemberita Injil, yang keempat gembala-gembala dan pengajar. 5 pelayanan kepemimpinan di dalam gereja Tuhan, tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar setiap umat Tuhan, setiap orang Kristen yang berada di dalam pengayoman, di dalam kepemimpinan 5 pelayanan ini, mereka akan menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Katakan yang dewasa. Saudara dan saya harus mencapai tingkat kedewasaan yang Tuhan inginkan. Jangan saudara hanya menjadi orang Kristen yang kanak-kanak terus. 5 tahun pertama jadi kanak-kanak rohani masih oke. 5 tahun kedua masih kanak-kanak. 15 tahun, 20 tahun masih anak-anak terus. Berarti ada yang salah dengan hidup saudara. Saudara harus bertumbuh menjadi dewasa. Betapa sedihnya hati seorang ibu kalau anaknya sudah 10 tahun masih disuapin. Masih belum bisa mandi sendiri. Udah 20 tahun masih di tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Berarti ada yang salah secara fisik terhadap anak ini. Demikian juga secara rohani Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan tadi bahwa Tuhan ingin kita mencapai suatu kondisi, yaitu pertama, kita harus punya kesatuan dalam iman. Kita harus punya pengetahuan tentang anak Elohim. Pengetahuan kita tentang Kristus harus makin jelas. Ya, kita mencapai tingkat kedewasaan yang penuh. Saudara, usia berapakah seorang disebut dewasa? Ini kita bicara secara jasmani supaya saudara punya gambaran. Kalau secara undang-undang mungkin dianggap dewasa kalau dia sudah punya KTP. Ya, usia 17, dia dianggap dewasa. Tapi seorang pria dewasa, dia dianggap dewasa adalah 1. Memang secara fisik, secara usia mungkin sudah 17 ke atas. Tetapi dewasa secara penuh bagi seorang pria ketika dia mulai bisa bertanggung jawab. Dia bisa mulai bertanggung jawab atas dirinya. Dia bisa mulai memutuskan sesuatu dengan segala resiko. Nah, itu namanya dewasa, saudara. Bertanggung jawab, dia bisa punya penghasilan.
Dia bukan lagi minta-minta uang sama orang tuanya. Itu bertanggung jawab, itu dewasa namanya. Tapi bayangkan sudah 30, 40. Apa-apa masih minta sama mamanya. Ma, bagi uang dong, ma. Berarti dia belum dewasa, walaupun usianya sudah seperti itu. Dewasa secara rohani artinya saudara adalah seorang yang punya tanggung jawab dan saudara bisa diminta pertanggungjawaban dalam hidupmu. Bahkan saudara bukan bertanggung jawab hanya kepada diri saudara sendiri, tapi saudara juga bertanggung jawab kepada orang lain. Dan dikatakan bagian yang keempat, kita harus membangun manusia rohani mencapai keadaan seperti Kristus. Oh, kita punya sasaran itu menjadi seperti Kristus, saudara. Kristus yang dewasa. Dia melayani. Dan, nah ini, mereka yang bertumbuh dewasa akan menghasilkan buah. Menghasilkan apa, saudara? Buah. Apa menghasilkan buah? Menghasilkan buah artinya dia bisa menduplikasi dirinya kepada orang lain. Kalau buah mangga ditanam menjadi pohon mangga menghasilkan buah mangga, bukan buah terong. Bukan buah semangka. Berbuah artinya hidup kita bisa diduplikasikan kepada orang lain. Orang lain bisa melihat kehidupan kita sebagai sesuatu yang perlu saya ikuti, yang perlu saya tiru, yang perlu saya teladani. Itulah artinya berbuah, saudara. Jadi kalau kita semakin dewasa, kalau kita menjadi orang Kristen dewasa, hidup saudara akan menjadi teladan. Orang dewasa adalah orang yang mampu menghadapi persoalan. Bukan lari dari persoalan atau menghindari persoalan, tidak. Orang dewasa adalah orang yang tahu ketika dia membuat sebuah keputusan, apapun resiko dari keputusan itu dia harus hadapi. Itu orang dewasa, saudara. Kalau saudara adalah seorang dewasa, pria dewasa, berani menikah, maka artinya saudara tahu saudara bertanggung jawab untuk keluargamu. Itu namanya dewasa. Jangan sampai saudara berani menikah, kemudian saudara masih atau malah tinggalkan istrimu karena tidak berani bertanggung jawab. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita bertumbuh secara dewasa. Amin. Ya. Menghadapi tahun 2024. Bangunlah satu kerinduan, Tuhan, aku mau bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Saudara tidak akan bisa menghadapi tantangan apapun dalam hidup ini tanpa saudara bertumbuh menjadi dewasa. Biarlah kiranya malam ini, apa yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Tuhan, biarlah aku menjadi manusia baru di dalam Yesus. Dan yang kedua, biarlah aku mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Bagi saudara yang selama ini menjadi orang Kristen yang yatim piatu, berdoa supaya saudara mendapatkan dan memiliki hubungan dengan seorang bapa rohani atau ibu rohani dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami malam ini. Biarlah setiap firman yang kami dengar, untuk kami renungkan, untuk kami hayati. Setiap kami akan menghadapi tahun 2024 dengan sebuah keyakinan yang penuh bahwa Engkau menyertai kami. Karena Yesus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.